Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu IDOR, kemudian bagaimana cara menemukannya, teknik eksploitasinya apa saja, serta bagaimana cara melakukan pencegahannya. Tonton video ini sampai dengan selesai. Insecure Direct Object Reference atau disingkat dengan IDOR. Ini adalah celah keamanan yang memungkinkan si attacker itu bisa mengakses, kemudian juga mengubah atau menghapus data milik pengguna lain tanpa adanya otorisasi. Jadi bug ini terjadi karena aplikasi itu tidak melakukan validasi yang benar terhadap siapa yang boleh mengakses data-data tertentu dan siapa yang tidak boleh. Nah, IDOR ini juga sering ditemukan pada API, kemudian sistem manajemen pengguna, dan juga layanan yang berbasis REST API. Pertama, dia bisa mengakses data-data pribadi orang lain, kayak alamat, email, atau bahkan transaksi. Kemudian juga bisa mengambil alih akun-akun pengguna lain dengan menggunakan teknik akun takeover. Kemudian mengubah atau menghapus data-data milik pengguna lain tanpa izin. Dan yang terakhir juga bisa mengekspos informasi-informasi sensitif yang seharusnya itu nggak boleh terlihat. Pertama, kita bisa mengganti parameter ID di URL. Jadi, kalau ada aplikasi menggunakan URL seperti ini untuk mengakses data pengguna, coba kamu ubah ID milik pengguna lain, misalnya ID-nya kita ganti 124 misalkan. Lalu lihat, apakah kamu bisa mengakses profil orang lain. Yang kedua, kita bisa menggunakan tools Burp Suite untuk menguji IDOR tersebut. Jadi kita menggunakan Burp Suite untuk melakukan intersepsi request dan mengubah ID pengguna lain dalam API request-nya. Kemudian yang ketiga, kita bisa menguji IDOR pada API. Bisa REST API dan juga GraphQL. Banyak API itu tidak memiliki validasi otorisasi yang cukup. Jadi sehingga attacker itu bisa mengakses data orang lain hanya dengan mengganti parameter request-nya. Coba kamu ubah nilai ID dalam request API berikut. Jika sistem tidak memeriksa apakah ID tersebut adalah milik pengguna yang sedang login, maka API ini rentan terhadap serangan IDOR. Misalkan seorang bug bounty hunter itu menemukan IDOR di sistem reservasi tiket. Nah, ini memungkinkan mereka melakukan pembatalan tiket orang lain. Kemudian, seorang peneliti keamanan itu menemukan API bank yang memungkinkan si pengguna itu melihat transaksi orang lain hanya dengan mengubah parameter ID-nya. Kemudian kasus yang lain itu IDOR dalam platform e-commerce. Nah, ini memungkinkan si attacker itu mengubah alamat pengiriman pengguna lain tanpa izin. Pertama, gunakan validasi otorisasi berbasis token session. Nah, ini untuk memastikan hanya pemilik data yang bisa mengakses. Kemudian bisa menggunakan UUID atau Universal Unique Identifier daripada ID numerik yang biasa kita bisa tebak. Kemudian kita bisa batasi juga akses API berdasarkan role pengguna untuk mencegah akses yang tidak sah. Kemudian yang terakhir, kita bisa lakukan audit akses dan juga monitoring untuk mendeteksi aktivitas-aktivitas yang mencurigakan.
Jadi itu dia penjelasan tentang Insecure Direct Object Reference atau IDOR. Bug ini bisa menghasilkan bounty yang lumayan besar karena sering diabaikan oleh si developer.